Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati KPU Reskrim, yang saya hormati rekan-rekan media. Pada pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang mana kesempatan siang hari ini kita masih diberi kekuatan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di lobi Mapolres Bantul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mohon izin perkenankanlah kami Polres Bantul menyampaikan konferensi pers terkait perbuatan cabul terhadap anak yang dilakukan oleh tersangka TMC terhadap sementara ini 3 anak yang diakui. Kemudian lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh Bapak Kabul Reskrim, Bapak Sukarto Sutanjo. Itu waktunya dan kami persilakan. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan media. Untuk siang hari ini kita akan press masalah LP B nomor 338 garing 12 Romawi tahun 2020 Polres Bantul tanggal 24 Desember 2020, yaitu perkara perbuatan cabul terhadap anak. Pasal yang dipersangkakan pada tersangka yaitu pasal 82 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara. Terus motif pelaku ini melakukan pencabulan terhadap anak karena terhadap anak berhasrat dan bernafsu untuk memegang payudara dan alat kelaminnya, melihat anak-anak yang baru mulai tumbuh payudaranya. Jadi motifnya ini hasrat atau ada timbul hasrat nafsunya ini karena melihat anak-anak yang baru tumbuh. Terus TKP-nya di daerah Bantul. Terus inisial tersangka adalah DMJ umur 50 tahun, petani, alamat Bantul. Korban 3 anak berinisial KLN 9 tahun, LTF umur 8 tahun, dan JLI 7 tahun. Kemudian barang bukti yang berhasil kami amankan ini dari KRN 1 buah kaos lengan pendek berwarna pink bertuliskan My Melody dan 1 buah celana pendek berwarna hitam. Kemudian dari korban LTF ini kita amankan sita 1 buah kaos lengan pendek berwarna pink bergambar kuda kartun bertuliskan My Little Pony dan 1 buah celana panjang bermotifkan garis-garis berwarna pink. Kemudian dari saudari GL ini kita amankan 1 buah kaos lengan pendek berwarna biru bertuliskan Pikachu dan 1 buah celana panjang bermotif garis-garis. Terus kronologi singkat yang terjadi ini terhadap korban KRN, ya, awal mulanya
kejadian pada hari tanggal 2 bulan Desember 2020 ini saat bermain di samping rumah pelaku ini diajak masuk ke rumahnya, kemudian kaos sama celananya dibuka terus memegang payudara dan menciumi alat kelaminnya. Ini dilakukan sampai 4 kali dilakukan sampai 4 kali. Terus terhadap korban LTF ini, sewaktu dia mencari ikan di sungai itu karena tangannya luka kena kaca, terus diobati sama pelaku ini, namun akhirnya kaos sama celananya juga dibuka, dilakukan perbuatan yang sama. Berikutnya terhadap korban JLI, menurut keterangan JLI ini, sewaktu dia diajak menangkap ikan di kolamnya karena tangannya kotor, terus suruh cuci tangan, akhirnya digendong dan dipegang payudaranya dan menciumi alat kelaminnya. Dengan adanya kejadian ini dari unit PPA, kemudian dari dipimpin oleh Aibda Kapal Mustafa Aisyah ini melakukan penangkapan terhadap tersangka, karena sebelumnya setelah melakukan penyelidikan yang kurang lebih 2-3 minggu kita lakukan gelar perkara dan menetapkan, kita tingkatkan ke penyidikan. Terus akhirnya dari pagi tadi jam 6 kita mengamankan tersangka. Itu yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, ada soal dari rekan-rekan media, silakan. Sehari-hari pekerjaan tersangka apa? Sehari-hari di pekerjaan tersangka sebagai petani dan angon bebek. Punya keluarga tidak? Punya keluarga. Istri 1, anak 2. Apakah ketika sebelum melakukan aksinya itu sempat ada iming-iming atau? Sempat. Jadi mau ngasih boneka atau apa itu, namun sampai saat yang dijanjikan belum pernah dia diberikan. Yang lain? Nah, itu diketahui dilaporkan oleh Karena orang tuanya korban atau seperti apa? Orang tuanya korban, dilaporkan oleh orang tuanya korban. Berarti anak lapor ya? Ya, orang tuanya korban melapor. Ada hubungan badan itu sama korban itu? Alhamdulillah belum sempat melakukan hubungan badan, cuma pencabulan dari perbuatan cabul, dari cara pegang payudara sama menciumi. Ketiga anak itu berarti tetangga atau? Tetangga semua. Atau lebih jelas mau tanya pada tersangka atau Alasan tersangka aja Pak. Kenapa terus lebih terdekat dari anak-anak? alasnya apa? Pertama membantu kena bling, Nah, kaca. kena kaca katanya. Kenapa tertarik dengan anak-anak Pak? Kok seneng sama anak-anak? Apa sebenarnya senang sama anak-anak atau melakukan perbuatan dalam PHP tadi yang ditanya. Ya, kalau melihat anak baru itu ada niatan timbul niatan nafsu udah menekan. Iya. Awal mulanya itu menolong kena pecahan botol itu, dua-duanya itu kena pecahan kaca. Yang membuat nafsu kepada anak-anak itu apa sih Pak? Ya. Payudara itu lekat berkembang itu. Kenapa kalau baru berkembang? Senang.
Gimana Pak? Benar. Terus punya anak perempuan nggak Pak? Anaknya perempuan semua. Ini perempuan. Anaknya perempuan semua. Belum. Kenapa nggak memilih yang udah dewasa atau beli? Nggak punya duit, juga takut kalau ini punya biaya itu. Cukup. Diangkat Pak. Tempatnya juga beda. Pak, nanti akan ada pendampingan psikologis? Ada. Jika korban itu berapa lama? Satu laporan. 1 bulan. Selangnya Oh, lain waktu. Waktunya lain-lain. Kejadiannya berapa lama dan rentang? Iya, rentang waktunya berapa lama dari 3 korban? Ya 2-3 hari. pertama teman-teman apa sih? Dan itu anaknya cerita ke orang tuanya. Atau gimana awalnya? Ya. Mungkin lebih jelasnya nih Pak Aibda. Yang mau ini ya, ini terkait untuk korban memang diketahui bisa menjelaskan ini karena ada dari ceritanya tidak orang tuanya dulu, jadi dari kakaknya, jadi yang mendapat informasi dari anaknya. Lalu karena kakaknya ini sebenarnya takut untuk menceritakan ke orang tuanya, dan baru setelah diketahui itu malah sebelumnya memang sudah terjadi komunikasi dengan tokoh masyarakat. Namun dalam hal mungkin di lingkungan masyarakat itu tidak terungkap semuanya. Jadi akhirnya baru diketahui setelah terjadi pertemuan di lingkungan masyarakat. Namun faktanya mungkin yang diketahui orang tua berbeda. Akhirnya orang tuanya, bapaknya setelah mengetahui secara jelas peristiwanya, mereka tidak menerima peristiwa ini. Ternyata dari satu anak ini berkembang ke anak yang lain. Anak yang lain mau menceritakan peristiwanya, ternyata ada beberapa anak yang juga diperlakukan seperti itu. Jadi akhirnya untuk yang melaporkan memang dari keluarga anak KRN, dan yang lain setelah kita ambil keterangan juga ternyata mengalami peristiwa, ya, juga peristiwa yang hampir sama, dan juga ada yang saling menyaksikan, ada yang mengetahui. Jadi peristiwanya memang dalam satu lingkup anak-anak bermain bersama, seperti itu. Untuk TKP di saudara KRN ini ada beberapa tempat, ada 4 tempat di kamar rumahnya dari anak pelaku yang pertama, terus di depan pintu kamarnya pelaku, rumah pelaku di jalan desa, ada di sekitar kandang sapi. Selanjutnya ya yang anak aktif LTR itu juga di sekitar kandang sapi dan juga di dekat kolam ikan di rumahnya pelaku. Jadi memang anak-anak 3 ini sering main di sekitaran rumah pelaku, ya, seperti itu. Berarti kondisi rumah tersangka sepi? Ya, memang istrinya juga bekerja, tidak ada di rumah, anaknya juga yang besar itu bekerja, yang kecil ini ya bermain. Mungkin jadi anak-anak ini dari sekitar lingkungan kan tetangga, jadi sering main di sekitar halaman rumah atau belakang rumahnya dari pelaku ini. Berarti masing-masing korban lebih dari 1 kali. Ya, aku yang 2 anak ini ada yang banyak ini yang anak KRN, ada 4 peristiwa. Untuk yang anak LTS itu ada 2 peristiwa, yang anak ini Yaila ada keterangan anak korban ada 3 kali, ya, peristiwanya. Jadi apakah masih ada pengembangan dan nanti kemungkinan korban ditambah? Ya, memang kami ini dari penyidik masih mengembangkan informasi juga yang kita dapat itu ada korban dari orang dewasa. Namun masih kita mencari untuk korban tersebut, jadi tidak cuma anak. Jadi ternyata ada yang kami dapat informasi ada dewasa, namun belum kita dapatkan keterangannya. Ada ancaman ke korban nggak kan bersama? Ya, intinya bahwasanya peristiwa itu dari pelaku meminta kepada anak, ini rahasia kita, jangan disampaikan ke orang tuamu atau siapapun. Bahasanya bentuknya menurut dia itu bukan ancaman, namun menurut anak mungkin dia jadi takut. Nah itu bahasanya nggak usah, tolong nggak usah disampaikan ke orang lain atau orang tua. Jadi kalau menurut kami ya seperti itu dari pelaku keterangannya. Dan berarti sebelum peristiwa dilaporkan ini
sempat ada mediasi antara tokoh masyarakat. Ya, memang sebenarnya sudah ada pertemuan di lingkup masyarakat. Namun dari orang tuanya itu belum paham peristiwa yang sebenarnya terjadi seperti apa. Baru setelah selang beberapa hari di masyarakat itu sampai istilahnya peristiwa seperti ini kok dilakukan istilahnya pertemuan rapat. Warga masyarakat sekitar akhirnya kan mendorong dari pihak keluarga korban, masalah seperti ini kok didiamkan. Nah, akhirnya dari orang tuanya baru tahu peristiwa yang sebenarnya, akhirnya melaporkan kepada kami. Kalau dari catatan kriminal, apakah pernah melakukan sebelumnya pelaku? Dari hasil pemeriksaan kami untuk sementara memang belum pernah melakukan tindak pidana lain sebelumnya. Yang hari ini terapkan. Mohon izin seharusnya tadi yang tulis Bapak Kapolres, namun demikian beliau ada kegiatan yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan. Kemudian Bapak Kasat Reskrim juga ada acara di Mapolda. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dengan dia. Kita akan cari informasi lebih lanjut untuk korban, karena korban yang baru kita dapat baru 3 anak ini yang melaporkan. Sempat dimasukkan pakai jari tengah. Jari tengah ini sempat. Sejak kapan sih tersangka ini punya aktivitas seperti ini? Untuk anak KRI. Menurut keterangan dari sampai sekarang ini pelaku ya, sewaktu dia tinggal di rumah ini melihat anak-anak yang baru tumbuh dewa mau tumbuh, apalagi melihat payudaranya yang mau tumbuh, dia ada hasrat nafsu itu untuk megang, untuk berapa, untuk ya, nanti mencium. kita akan coba dalami terkait psikologisnya pelaku. Terima Kalau kasih. korban Dilepas belakang. Jadi mungkin kalau dia paham, mungkin juga nggak mau juga. jadi ini udah jadi keresahan ya di masyarakat kemarin. Makanya segera kita tidak lanjuti untuk penindakan karena di masyarakat sudah Kubur. Ini berarti Tadi bahan penjarahan. Ya. ditangkapnya Tadi Pagi. Oh, baru tadi pagi. Iya, Iya. tadi pagi jam 6 Dia posisi di rumah. di rumah.